Saat aku terbaring lemah karena sakit, suami dan ibu mertuaku justru mengunciku di dalam kamar. Ponselku mereka ambil, satu-satunya jalan agar aku bisa meminta pertolongan. Mereka yakin, inilah cara tercepat membuatku mati, lalu menguasai seluruh hartaku. Tapi 3 hari kemudian, sebelum mulai, yuk absen dulu di kolom komentar, dari kota mana saja? Sobat Kisah, jangan lupa like dan subscribe ya. Dukunganmu membuat channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Namaku Arlina. Aku tidak tahu sejak kapan napas terasa seperti beban, bukan lagi kebutuhan. Setiap tarikan udara seolah harus diperjuangkan, seakan paru-paruku menolak bekerja sama dengan tubuh yang semakin melemah. Aku terbaring di atas ranjang ini, ranjang yang dulu kupilih sendiri karena katanya empuk dan nyaman, tapi kini justru terasa dingin, keras, dan asing. Jika aku menghitung hari, mungkin aku sudah terlalu lama terjebak dalam keadaan seperti ini. Namun aku berhenti menghitung sejak menyadari satu hal yang menyakitkan. Tidak ada satupun yang benar-benar menunggu kesembuhanku. Kamar ini sunyi. Terlalu sunyi untuk sebuah rumah yang seharusnya berisi kehidupan. Tirai jendela tertutup rapat, membiarkan cahaya pagi hanya menyelinap melalui celah sempit, jatuh seperti garis pucat di lantai. Bau obat-obatan bercampur dengan aroma kayu tua, menyesakkan hidung dan pikiran. Jam dinding berdetak pelan, tapi setiap detiknya terdengar seperti ejekan, seolah waktu sengaja diperlambat untuk memperpanjang penderitaanku. Aku mencoba menggerakkan tangan. Jari-jariku bergetar, lemah, seakan bukan lagi bagian dari tubuhku. Kulitnya pucat, lebih pucat dari yang kuingat. Tubuh ini, tubuhku sendiri, terasa seperti milik orang lain. Aku sakit. Itu fakta yang tidak bisa kuingkari. Namun yang lebih menyakitkan bukan penyakit ini, melainkan kesadaran perlahan yang mulai tumbuh di kepalaku. Kesadaran bahwa aku sendirian. Benar-benar sendirian. Aku masih ingat jelas siapa diriku sebelum semua ini terjadi. Aku bukan perempuan rapuh yang hanya bisa menunggu ajal di atas ranjang. Aku Arlina, wanita yang membangun hidupnya dengan tangan sendiri. Aku bekerja keras sejak muda, mengumpulkan sedikit demi sedikit apa yang kini disebut orang sebagai harta. Aku menikah bukan karena butuh, tapi karena percaya. Dan kepercayaan itu, rupanya, adalah kesalahan terbesarku. Pintu kamarku tertutup. Awalnya aku tidak terlalu memikirkannya. Bukankah wajar seorang istri sakit dijaga dalam kamar agar bisa beristirahat? Begitu yang selalu dikatakan suamiku. Suaranya lembut, penuh perhatian, setidaknya di awal. Ia akan tersenyum sambil menyuapiku obat, menepuk punggungku pelan, lalu berkata aku harus banyak tidur. Namun ada sesuatu yang berubah. Aku mulai menyadari bahwa setiap kali pintu tertutup, bunyinya tidak lagi sama. Ada suara kunci yang diputar. Pelan, hampir tak terdengar, tapi cukup jelas bagi telinga seseorang yang menghabiskan sebagian besar waktunya dalam kesunyian. Klik. Suara itu menghantam kepalaku lebih keras dari batuk yang menyiksa dadaku. Awalnya aku berpikir aku hanya berhalusinasi. Penyakit ini memang sering membuat kepalaku terasa ringan, pikiranku melayang kemana-mana. Tapi kejadian itu terulang. Berkali-kali. Dan setiap kali aku mencoba bangkit, mencoba meraih gagang pintu, kakiku tak sanggup menopang tubuhku. Aku mengetuk pintu itu sekali. Lemah. Tidak ada jawaban. Mengetuk lagi, sedikit lebih keras. Tetap sunyi. Mas, suaraku serak, hampir tak terdengar oleh telingaku sendiri. Tidak ada langkah kaki mendekat. Tidak ada suara cemas. Yang ada hanya detak jam dan napasku sendiri yang tersengal. Saat itulah rasa takut mulai merayap, pelan tapi pasti. Bukan takut mati. Aku sudah lama berdamai dengan kemungkinan itu. Yang kutakutkan adalah mati dalam keadaan tidak berarti. Mati karena dikhianati oleh orang-orang yang seharusnya melindungiku. Ibuku pernah berkata, musuh paling berbahaya bukan yang datang dengan pisau, melainkan yang datang dengan senyum. Aku baru benar-benar memahami kalimat itu sekarang. Ibu mertuaku, perempuan yang selalu memanggilku, "Nak," dengan nada manis. Tangannya sering menggenggam tanganku. Matanya menatapku penuh iba setiap kali aku batuk atau muntah. Ia sering berkata aku harus sabar, bahwa cobaan ini pasti ada hikmahnya.
Namun aku juga mendengar bagaimana suaranya berubah ketika ia mengira aku tertidur. Nada itu dingin, datar, tidak ada kasih. Aku mendengar bisikan-bisikan di luar kamar. Kadang pelan, kadang sedikit meninggi, lalu kembali merendah saat ada langkah mendekat. Aku tidak selalu bisa menangkap kata-katanya dengan jelas, tapi cukup untuk membuat jantungku berdebar lebih kencang. Dokternya bilang, kalau sudah sejauh ini, tidak akan lama lagi. Kalimat-kalimat itu terpotong, tapi maknanya utuh. Terlalu utuh untuk diabaikan. Aku memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Mungkin aku berlebihan. Mungkin ini hanya ketakutanku sendiri yang membesar karena sakit. Namun setiap kali aku mencoba berpikir positif, suara kunci itu kembali terngiang di telingaku. Clay, aku tidak dikurung karena ingin dijaga. Aku dikurung karena ingin dilupakan. Kesadaran itu datang seperti tamparan. Menyakitkan, tapi membangunkan. Aku menarik napas dalam-dalam, meski dada terasa seperti terbakar. Jika ini akhir hidupku, aku tidak ingin pergi dalam keadaan bodoh dan pasrah. Ada sesuatu yang tidak beres di rumah ini, dan aku harus memahaminya. Meski tubuhku lemah, pikiranku belum sepenuhnya menyerah. Aku menoleh ke sekeliling kamar. Lemari kayu besar di sudut ruangan, meja kecil dengan botol obat yang tersusun rapi, kursi yang jarang diduduki, dan pintu itu. Pintu yang kini menjadi batas antara hidupku dan dunia luar. Aku tersenyum tipis, pahit. Mereka mungkin mengira aku hanya wanita sakit yang menunggu mati. Mereka mungkin lupa satu hal penting tentang diriku. Aku selalu belajar bertahan, bahkan ketika tidak ada yang percaya aku bisa. Dan jika benar mereka berharap aku menghilang dalam kamar ini, maka mereka telah membuat satu kesalahan besar. Mereka memberiku waktu. Dan waktu, bagiku, adalah senjata. Aku terbangun karena rasa nyeri yang menjalar dari dada hingga ke tengkuk, seperti ada tangan tak terlihat yang mencekik dari dalam. Mataku terbuka perlahan, berat, seakan kelopak ini dilapisi timah. Cahaya yang sama masih menembus celah tirai, tidak berubah, tidak bergerak. Entah pagi atau siang, aku tak lagi yakin. Di kamar ini, waktu tidak berjalan lurus. Ia berputar, berputar, lalu berhenti sesuka hati. Aku mencoba duduk. Gagal. Tubuhku menolak perintah sederhana itu dengan cara yang kejam. Tulang-tulangku terasa rapuh, ototku lemah, dan setiap usaha kecil dibalas dengan pusing yang membuat pandanganku berkunang-kunang. Aku menyerah, kembali merebahkan kepala di bantal yang sudah basah oleh keringat dingin. Dalam keadaan seperti ini, orang biasanya berdoa. Aku pun begitu. Aku berdoa bukan agar sembuh. Doa itu sudah terlalu sering kupanjatkan, hingga kata-katanya terasa hambar. Aku berdoa agar diberi kejernihan. Agar jika memang hidupku akan berakhir, aku tidak mati sebagai perempuan yang dibohongi sampai detik terakhir. Kalau memang ini ujian, bisikku pelan, hampir tak bersuara, tolong beri aku tanda. Tanda itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Langkah kaki terdengar di luar kamar. 2 pasang. 1 berat, 1 lebih ringan. Aku mengenali ritmenya. Suamiku selalu melangkah sedikit menyeret, seakan malas mengangkat kaki sepenuhnya. Ibu mertuaku berjalan lebih cepat, lebih pasti, seperti orang yang selalu tahu kemana ia akan pergi. Mereka berhenti tepat di depan pintu kamarku. Aku menahan napas. Kau yakin pintunya sudah terkunci? Suara ibu mertuaku terdengar jelas kali ini. Tidak ada nada manis. Tidak ada kepura-puraan. Sudah, jawab suamiku singkat. Aku cek 2 kali. Ada jeda. Sunyi yang tidak nyaman, lalu suara ibu mertuaku kembali terdengar, lebih pelan, tapi cukup jelas untuk menembus daun pintu kayu yang tidak terlalu tebal. Dokternya bilang kondisinya tidak akan bertahan lama, kan? Iya. Berapa lama? Paling lama 2 hari, jawab suamiku tanpa ragu. Tidak ada getar di suaranya. Tidak ada kesedihan. Hanya kepastian yang dingin. Dadaku terasa sesak. Bukan karena sakit, tapi karena kenyataan yang baru saja dijatuhkan di hadapanku tanpa belas kasihan. 2 hari. Mereka membicarakan hidupku seolah membicarakan makanan yang akan basi. Pastikan saja tidak ada yang masuk ke kamarnya, lanjut ibu mertuaku. Kalau ada tetangga tanya,
bilang dia sedang butuh istirahat total. Aku tahu. Langkah kaki menjauh. Aku baru berani mengembuskan napas setelah benar-benar yakin mereka pergi. Tanganku gemetar hebat. Bukan karena tubuhku lemah, melainkan karena marah yang mendidih tanpa jalan keluar. Jadi benar, semua dugaanku bukan hayalan. Mereka tidak menungguku sembuh. Mereka menungguku mati. Aku memejamkan mata, membiarkan air mata mengalir tanpa suara. Tangis diam-diam adalah satu-satunya bentuk perlawanan yang bisa kulakukan saat ini. Aku menangisi diriku sendiri, menangisi perempuan bodoh yang dulu percaya bahwa pernikahan adalah tempat paling aman untuk pulang. Aku teringat hari pertama aku menikah. Aku ingat bagaimana suamiku menggenggam tanganku dengan erat, berjanji akan menjagaku dalam keadaan apapun. Aku ingat ibu mertuaku yang tersenyum lebar, memelukku, dan berkata aku sudah seperti anak kandung baginya. Semua itu terasa seperti cerita orang lain sekarang. Kepercayaan adalah mata uang termahal yang pernah kumiliki, dan aku memberikannya pada orang yang salah. Aku membuka mata, menatap langit-langit kamar yang dipenuhi retakan halus. Retakan itu dulu kuanggap sepele. Sekarang, entah kenapa, aku merasa retakan itu mirip denganku. Tampak utuh dari jauh, tapi rapuh jika dilihat lebih dekat. Aku harus berpikir. Menangis tidak akan menyelamatkanku. Marah juga tidak. Jika benar mereka berencana menungguku mati, maka satu-satunya cara bertahan adalah dengan tidak mati. Atau setidaknya, tidak mati dengan cara yang mereka rencanakan. Aku memaksa diriku untuk duduk. Perlahan, sangat perlahan. Rasa sakit menjalar, tapi kali ini aku tidak berhenti. Aku menggigit bibir, menahan erangan yang hampir keluar. Pandanganku berputar, namun aku bertahan hingga akhirnya berhasil bersandar di kepala ranjang. Aku memperhatikan botol-botol obat di meja kecil di samping tempat tidur. Obat itu selalu diberikan oleh suamiku, tepat waktu, dengan segelas air. Aku tidak pernah curiga. Mengapa aku harus curiga pada orang yang kucintai? Sekarang, pikiran itu terasa menggelikan sekaligus mengerikan. Aku mengambil salah satu botol dengan tangan gemetar. Kubaca labelnya pelan-pelan, meski huruf-hurufnya tampak menari di depan mata. Aku tidak ahli obat, tapi aku cukup cerdas untuk tahu bahwa dosis berlebihan bisa berbahaya. Pertanyaannya, apakah aku diberi dosis yang tepat selama ini? Pertanyaan itu membuat perutku mual. Aku menaruh kembali botol itu, lalu melirik ke arah pintu. Terkunci. Pasti. Aku mencoba berdiri, tertatih, lalu menyeret langkah mendekati pintu. Setiap langkah terasa seperti menapaki duri. Aku meraih gagang pintu dan memutarnya perlahan. Tidak bergerak. Aku mengetuk, kali ini lebih keras dari sebelumnya. Tidak ada jawaban. Aku tertawa pelan, getir. Beginikah rasanya menjadi tahanan di rumah sendiri? Aku kembali ke ranjang dengan sisa tenaga, lalu bersandar sambil memejamkan mata. Dalam gelap itu, aku mulai menyusun potongan-potongan kecil yang selama ini kuabaikan. Tatapan ibu mertuaku yang terlalu lama menilai. Cara suamiku mulai sering membicarakan aset, tabungan, dan surat-surat penting, bahkan saat aku masih sehat. Perubahan sikap mereka setelah penyakit ini datang, seolah sakitku adalah jawaban dari doa mereka. Aku bukan perempuan lemah yang hanya tahu menangis. Aku pernah membangun bisnis dari nol. Aku pernah jatuh dan bangkit tanpa bantuan siapapun. Penyakit ini memang melumpuhkan tubuhku, tapi tidak dengan pikiranku. Jika mereka mengira aku tidak mendengar, mereka salah. Jika mereka mengira aku tidak berpikir, mereka lebih salah lagi. Aku membuka mata dan menatap lurus ke depan. Ketakutan masih ada, tapi kini ia berdampingan dengan sesuatu yang lain. Tekad, keras, dingin, dan perlahan tumbuh. Aku tidak tahu bagaimana caranya. Aku tidak tahu dari mana harus mulai. Tapi satu hal pasti, aku tidak akan menunggu 2 hari itu sebagai korban. Jika doaku tidak didengar oleh manusia, maka aku akan mendengarkannya sendiri. Dan mulai hari ini, aku tidak akan lagi berbaring menunggu akhir. Aku akan menghitung setiap detik, setiap suara, setiap kesalahan kecil yang mereka buat. Karena mereka lupa satu hal yang sangat mendasar. Orang yang dianggap paling lemah seringkali adalah orang yang paling berbahaya, ketika ia tidak lagi punya apapun untuk kehilangan.
Aku mulai menghitung waktu sejak percakapan itu kudengar. Bukan dengan jam, bukan dengan kalender, melainkan dengan denyut sakit di tubuhku sendiri. Setiap kali nyeri datang lebih kuat dari sebelumnya, aku tahu satu bagian dari waktuku telah diambil. 48 jam. Bagi mereka, itu hanya angka. Bagi diriku, itu adalah batas antara hidup dan kematian. Aku berbaring kembali, bukan karena menyerah, tetapi karena aku harus tampak seperti seseorang yang sudah pasrah. Aku belajar cepat bahwa berpura-pura lemah adalah satu-satunya cara agar mereka lengah. Jika aku menunjukkan perlawanan terlalu dini, aku akan kehilangan kesempatan sebelum sempat bergerak. Pintu kamarku dibuka sekali hari itu. Suamiku masuk membawa nampan berisi semangkuk bubur dan segelas air. Wajahnya terlihat sama seperti biasanya. Penuh perhatian, penuh kepedulian palsu yang kini terasa menjijikan. Ia tersenyum, senyum yang dulu membuatku merasa aman. "Bagaimana perasaanmu?" tanyanya sambil duduk di sisi ranjang. Aku mengangkat mata, sengaja membiarkannya terlihat sayu dan kosong. "Masih sakit," jawabku lirih. "Rasanya makin berat." Ia mengangguk, seolah sudah menduga. Tidak ada kepanikan di matanya. Tidak ada ketakutan kehilangan. Yang ada hanya kesabaran menunggu. "Sabar ya," katanya pelan. "Ini semua demi kebaikanmu." Aku hampir tertawa. "Demi kebaikanku." Kalimat itu terasa seperti penghinaan yang dibungkus kain sutra. Ia menyuapiku bubur. Aku membuka mulut perlahan, menelan dengan susah payah, memastikan setiap gerakanku terlihat alami. Aku tidak menolak obat yang ia berikan, meski setiap pil yang masuk ke tenggorokanku kini terasa seperti taruhan. Aku harus tetap hidup. Itu satu-satunya aturan. Setelah ia pergi, pintu kembali terkunci. Klik itu terdengar jelas. Lebih jelas dari sebelumnya. Mungkin karena sekarang aku benar-benar mendengarkannya, bukan sekadar menduga. Aku bangkit dengan sisa tenaga dan mulai memeriksa kamar ini dengan cara yang berbeda. Bukan sebagai tempat istirahat, melainkan sebagai ruang yang harus kupahami secara menyeluruh. Setiap sudut, setiap celah, setiap benda bisa menjadi penolong atau penghancur. Aku membuka laci meja kecil di samping ranjang. Di sana ada buku catatan tipis. Buku yang dulu kugunakan untuk mencatat jadwal minum obat dan hasil pemeriksaan. Halaman-halamannya hampir penuh, tapi ada sesuatu yang menarik perhatianku. Tulisan tangan suamiku di beberapa bagian. Catatan tentang jam, dosis, dan pengingat yang tidak pernah kuingat ia tulis. Aku membaca ulang dengan saksama. Ada perbedaan kecil. Sangat kecil. Tapi cukup mencolok bagi seseorang yang terbiasa teliti. Beberapa dosis ditandai dengan garis yang lebih tebal. Beberapa jam dimajukan atau dimundurkan dengan alasan yang tidak jelas. Dadaku kembali terasa sesak. Aku menutup buku itu pelan, lalu bersandar. Jadi bukan hanya menunggu. Mereka mempercepat. Mereka memastikan tubuhku benar-benar jatuh sebelum waktunya. Kemarahanku memuncak, tapi aku menelannya dalam-dalam. Marah hanya akan membuatku ceroboh. Aku butuh ketenangan. Aku butuh strategi. Aku memejamkan mata, mengingat kembali semua yang kupelajari selama hidup. Tentang membaca orang. Tentang keserakahan. Tentang bagaimana manusia selalu membuat kesalahan ketika merasa sudah menang. Ibu mertuaku adalah orang yang tidak sabaran. Ia suka hasil cepat. Suamiku, sebaliknya, selalu ingin terlihat rapi dan aman. Kombinasi itu berbahaya, tapi juga mudah retak jika ditekan di titik yang tepat. Aku membuka mata dan menatap lemari besar di sudut kamar. Lemari itu jarang dibuka sejak aku sakit. Sebelumnya, aku sering menyimpan dokumen penting di sana. Surat kepemilikan, catatan keuangan, dan beberapa berkas yang bahkan suamiku tidak tahu isinya. Aku tersenyum tipis. Jika mereka mengira semua itu sudah aman di tangan mereka, maka mereka belum mengenalku sepenuhnya. Aku mencoba berdiri, kali ini dengan lebih hati-hati. Kakiku gemetar, tapi aku berpegangan pada dinding, bergerak perlahan menuju lemari. Setiap langkah terasa seperti melawan tubuhku sendiri, tapi aku tidak berhenti. Aku tidak boleh berhenti. Aku membuka lemari itu sedikit. Tidak banyak. Cukup untuk memastikan satu hal. Berkas-berkas itu masih ada.
Jantungku berdegup lebih cepat. Bukan karena takut, melainkan karena harapan. Mereka belum memeriksa semuanya. Mereka terlalu yakin aku sudah tidak berdaya untuk melakukan apapun. Aku menutup lemari itu kembali, lalu kembali ke ranjang sebelum tenagaku benar-benar habis. Aku harus menghemat energi. Setiap gerakan harus diperhitungkan. Hari berganti tanpa tanda. Makan datang, obat datang, lalu sunyi kembali menyelimuti kamar ini. Aku berpura-pura tidur saat ibu mertuaku masuk sebentar, memeriksa tanpa menyentuh, lalu keluar lagi dengan wajah dingin. Aku mendengar mereka tertawa di luar. Tertawa pelan, tertahan, seolah takut mengganggu kematianku yang belum datang. Aku menghitung detik dalam hati. Aku menghitung napas. Aku menghitung kesalahan kecil mereka. 48 jam bukan hanya batas waktuku. Itu juga batas kesabaran mereka. Dan aku tahu satu hal dengan pasti. Saat manusia mulai menghitung harta sebelum kematian benar-benar datang, mereka akan lengah. Mereka akan lupa bahwa orang yang sekarat masih bisa berpikir. Masih bisa merencanakan. Masih bisa menggigit balik, tepat ketika mereka merasa paling aman. Aku menatap pintu kamar itu dengan pandangan tenang. Biarlah mereka menunggu. Aku pun menunggu. Namun tidak sebagai korban, melainkan sebagai seseorang yang sedang bersiap membalikan takdirnya sendiri. Aku belajar bernapas dengan cara yang berbeda sejak hari itu. Bukan bernapas untuk hidup nyaman, melainkan bernapas agar tidak mati terlalu cepat. Setiap tarikan udara kini kuhitung, kuatur, kutahan sejenak sebelum kulepaskan perlahan. Dadaku masih terasa perih, seperti ditusuk dari dalam, tetapi aku mulai memahami satu hal yang sederhana dan menyakitkan. Kepanikan hanya akan mempercepat kehancuranku. Aku tidak boleh panik. Hari itu, tubuhku terasa lebih lemah dari sebelumnya. Tanganku dingin, ujung-ujung jariku nyaris mati rasa. Kepalaku berdenyut, seakan ada palu kecil yang memukul dari dalam tanpa henti. Namun di balik semua itu, pikiranku justru terasa lebih jernih. Aneh memang, tetapi mungkin inilah yang disebut naluri bertahan hidup. Aku teringat masa-masa sulit di awal karierku. Saat aku harus memilih antara menyerah atau melangkah dengan lutut gemetar. Saat tidak ada yang menyemangati, tidak ada yang percaya. Aku hidup karena keras kepala. Karena aku menolak tunduk pada keadaan. Sifat itu belum mati. Aku berbaring miring, membiarkan wajahku menghadap pintu. Aku ingin mendengar setiap suara sekecil apapun dari luar kamar. Setiap derit lantai, setiap bisikan, setiap langkah kaki. Informasi adalah satu-satunya hal yang masih bisa kukumpulkan tanpa bergerak terlalu banyak. Suara televisi terdengar samar dari ruang tengah. Berita, musik, tawa buatan dari acara hiburan. Semua terdengar tidak pada tempatnya. Dunia di luar kamar ini terus berjalan. Sementara hidupku diperlakukan seperti sesuatu yang menunggu untuk disingkirkan. Pintu terbuka lagi. Kali ini ibu mertuaku yang masuk. Ia membawa segelas air dan obat-obatan, diletakkan di meja tanpa menatapku terlalu lama. Wajahnya datar. Tidak ada senyum. Tidak ada basa-basi. Minum obatnya, katanya singkat. Aku mengangguk lemah, memainkan peran yang mereka harapkan. Aku meraih gelas itu dengan tangan gemetar, sengaja membiarkannya terlihat semakin buruk dari hari sebelumnya. Aku ingin mereka yakin aku semakin dekat dengan akhir. Namun saat obat itu menyentuh lidahku, aku tidak langsung menelannya. Aku menahannya sejenak di bawah lidah, pura-pura tersedak, lalu meneguk air perlahan. Aku tidak tahu apakah obat ini benar-benar berbahaya, atau hanya dugaanku. Tapi mulai sekarang, aku tidak akan lagi menelan semuanya dengan patuh tanpa berpikir. Ibu mertuaku memperhatikanku sekilas, lalu berbalik pergi tanpa sepatah kata pun. Tidak ada sentuhan, tidak ada perhatian. Aku hanyalah beban yang sedang menunggu waktu untuk dihapus. Pintu terkunci kembali. Klik. Aku menutup mata, menahan gemetar yang semakin kuat. Aku harus menghemat tenaga. Aku harus memilih momen dengan cermat. Setiap gerakan yang sia-sia bisa menjadi kesalahan fatal. Namun tubuh ini, seberapapun lemahnya, masih menyimpan ingatan. Ingatan tentang tempat-tempat kecil yang dulu tak berarti. Tentang kebiasaan lama yang kini berubah menjadi peluang.
Aku membuka mata dan menatap ventilasi kecil di atas jendela. Ventilasi itu jarang dibuka, tapi tidak sepenuhnya tertutup rapat. Dulu aku pernah memintanya dipasang agar udara tetap masuk. Kini, lubang kecil itu menjadi satu-satunya hubungan langsungku dengan dunia luar. Aku tidak bisa keluar dari sana. Tubuhku tidak akan muat. Tapi suara bisa lewat. Dan suara adalah bukti. Aku mulai batuk, sengaja kubuat lebih keras dari biasanya. Batuk panjang, parau, seakan paru-paruku hampir runtuh. Aku ingin mereka mendengar. Aku ingin mereka datang, atau setidaknya berbicara di dekat pintu. Tidak lama kemudian, suara langkah kaki mendekat. Kedengarannya makin parah. Suara ibu mertuaku terdengar dari luar. Kali ini tidak disamarkan. Memang sudah waktunya, jawab suamiku pelan. Dokter juga bilang begitu. Aku menahan napas, menekan batuk agar tidak terdengar lagi. Aku harus mendengar lebih banyak. Pastikan saja semuanya beres, lanjut ibu mertuaku. Surat-surat itu jangan sampai bermasalah nanti. Aman, jawab suamiku. Aku sudah urus sebagian. Sisanya menyusul. Sebagian. Kata itu menancap di kepalaku. Jadi benar, mereka sudah mulai bergerak. Mengurus sesuatu yang bahkan belum menjadi milik mereka secara sah. Keserakahan selalu membuat orang terburu-buru. Dan orang yang terburu-buru, hampir selalu meninggalkan jejak. Langkah kaki menjauh lagi. Aku membuka mata dan menatap langit-langit. Aku tidak lagi merasa hanya menjadi korban keadaan. Kini aku tahu, mereka sedang bermain waktu. Dan mereka mengira aku sudah kehabisan tenaga untuk ikut bermain. Malam datang tanpa aku sadari. Udara di kamar menjadi lebih dingin. Tubuhku menggigil, entah karena demam atau karena ketakutan yang masih bersembunyi di balik tekad. Aku menarik selimut lebih rapat, meringkuk seperti anak kecil yang mencari perlindungan. Namun di balik posisi rapuh itu, pikiranku terus bekerja. Aku harus bertahan setidaknya sampai rencana mereka selesai setengah jalan. Aku harus membuat mereka yakin aku tidak akan bangun lagi. Aku harus menahan diri dari segala bentuk perlawanan yang terlihat. Aku menatap meja kecil di samping ranjang. Di sana ada ponsel lamaku, yang baterainya hampir habis dan tidak lagi digunakan sejak aku sakit. Mereka mengira benda itu tidak berguna. Mereka mengira aku tidak sanggup menggunakannya. Aku meraih ponsel itu perlahan, hampir tidak bernapas saat menekannya. Layar menyala redup. 1% daya tersisa. Cukup. Aku tidak membuka pesan. Tidak menelepon siapapun. Aku hanya menyalakan perekam suara, lalu meletakkannya kembali di tempat semula, sedikit tersembunyi oleh taplak meja. Jika mereka berbicara lagi di dekat pintu, aku ingin setiap kata mereka tersimpan. Aku ingin kebenaran memiliki suara, bukan hanya ingatan di kepalaku. Aku memejamkan mata, membiarkan tubuhku beristirahat sejenak. Nafasku masih berat, sakit masih ada, tetapi kini ada sesuatu yang jauh lebih kuat dari rasa sakit itu. Harapan. Bukan harapan untuk diselamatkan oleh orang lain, melainkan harapan yang lahir dari keyakinan bahwa aku belum kalah. Bahwa selama aku masih bernapas, selama pikiranku masih tajam, mereka belum menang. Aku mungkin dikunci di kamar ini, tapi hidupku belum selesai. Dan selama nafasku masih bisa kupertahankan, aku akan memastikan mereka membayar setiap detik dari 48 jam yang mereka hitung dengan begitu yakin. Aku terbangun dengan perasaan asing, seperti ada sesuatu yang mendesak dari dalam dadaku. Bukan rasa sakit yang biasa, melainkan dorongan yang tidak bisa lagi kuabaikan. Waktu semakin sempit. Aku bisa merasakannya, bukan dari jam atau cahaya, tetapi dari perubahan sikap mereka. Dari cara langkah kaki semakin ringan, dari suara tawa yang tidak lagi disembunyikan sepenuhnya. Mereka yakin akhir itu sudah dekat. Keyakinan mereka adalah celahku. Aku menunggu hingga rumah benar-benar sunyi. Tidak ada suara televisi, tidak ada percakapan, hanya bunyi serangga malam yang samar dari luar jendela. Nafasku masih berat, tetapi aku memaksakan diri untuk duduk. Pusing datang seperti gelombang, namun kali ini aku tidak menutup mata. Aku membiarkan dunia berputar sampai ia berhenti sendiri. Aku harus bergerak sekarang. Dengan bertumpu pada dinding, aku berdiri perlahan. Kakiku hampir tak bisa menahan berat tubuhku sendiri.
Setiap langkah terasa seperti menginjak kaca, tetapi aku tidak berhenti. Lemari besar itu berdiri diam di sudut kamar, seolah tidak menyadari betapa pentingnya ia bagi hidupku saat ini. Tanganku gemetar saat membuka pintunya. Bau kertas tua dan kayu menyergap hidungku. Di dalamnya, tersusun rapi map-map coklat dan beberapa kotak kecil. Aku menarik napas panjang, lalu mulai memilah dengan sisa tenaga yang ada. Aku tidak mencari semuanya. Aku hanya mencari satu hal. Map berwarna abu-abu. Tanganku menemukannya di bagian paling belakang, tersembunyi di balik tumpukan pakaian lama. Aku menariknya keluar dan menjatuhkannya ke lantai, lalu duduk bersandar pada lemari, membuka isinya dengan jari yang nyaris tidak patuh. Di dalamnya ada salinan surat kepemilikan, catatan keuangan, dan beberapa dokumen yang selama ini kusimpan sebagai pengaman. Namun bukan itu yang membuat jantungku berdetak lebih cepat. Ada satu amplop tipis, tertutup rapat, dengan tulisan tanganku sendiri di bagian depan. Tulisan yang kubuat bertahun-tahun lalu, saat aku masih sehat, saat aku masih percaya bahwa berjaga-jaga bukan berarti tidak percaya, melainkan mencintai diri sendiri. Aku membukanya. Di dalam amplop itu ada salinan rekaman percakapan lama, perjanjian tertulis, dan satu dokumen yang bahkan suamiku tidak pernah tahu keberadaannya. Dokumen yang menjelaskan dengan sangat jelas bahwa jika sesuatu terjadi padaku dalam keadaan mencurigakan, seluruh asetku akan dibekukan dan diselidiki. Aku tersenyum, untuk pertama kalinya tanpa rasa pahit. Mereka begitu sibuk menunggu kematianku, sampai lupa bahwa aku selalu mempersiapkan hidupku dengan rapi, termasuk kemungkinan terburuknya. Aku pernah dikhianati dalam bisnis. Aku pernah hampir kehilangan segalanya karena terlalu percaya. Aku belajar dari itu. Aku tidak pernah berhenti belajar. Dadaku berdenyut keras, bukan karena sakit, melainkan karena kelegaan yang bercampur tekad. Ini bukan akhir. Ini baru permulaan. Aku memasukkan kembali dokumen itu ke dalam map, lalu menyelipkannya ke dalam tas kecil yang kusimpan di dasar lemari. Tas itu terlihat remeh, tapi isinya adalah kunci dari segalanya. Aku menyeret tas itu mendekat ke ranjang, menyembunyikannya di bawah bantal dengan hati-hati. Aku kembali berbaring tepat ketika suara langkah kaki terdengar mendekat. Pintu dibuka. Suamiku masuk dengan wajah yang lebih santai dari sebelumnya. Ia menatapku sekilas, lalu tersenyum tipis. Senyum orang yang merasa sudah menang. "Kau kelihatan sangat lemah," katanya, seolah itu kabar baik. Aku membuka mata setengah, membiarkan kelopak ini terlihat berat. "Aku capek," bisikku, rasanya seperti mau tidur lama. Ia mengangguk. "Istirahatlah." Tidak ada kata bertahan. Tidak ada kata sembuh. Hanya istirahat, kata yang bagi mereka berarti menyerah. Ia keluar, mengunci pintu kembali. Klik. Aku menatap langit-langit dengan pandangan kosong, tapi pikiranku penuh. Kini aku tahu satu hal yang sangat penting. Mereka mungkin mengurung tubuhku, tapi mereka belum menyentuh inti kekuatanku. Malam itu aku hampir tidak tidur. Setiap kali mata terpejam, pikiranku berputar, menyusun kemungkinan, menghitung risiko. Aku harus memilih waktu yang tepat. Terlalu cepat akan membahayakan. Terlalu lambat bisa membunuhku sungguhan. Aku meraba ponsel di meja kecil. Lampu indikatornya mati. Baterainya habis. Namun perekam suara itu sudah bekerja. Jika mereka berbicara lagi, aku akan punya bukti. Jika mereka lengah, aku akan punya jalan. Menjelang pagi, suara ibu mertuaku terdengar di luar kamar. Nada suaranya tidak lagi sabar. "Sudah berapa lama?" tanyanya. "Tidak lama lagi," jawab suamiku. Kelihatannya tinggal menunggu. Aku menahan senyum. Mereka tidak tahu bahwa aku sudah berhenti menunggu. Aku sudah bersiap. Rahasia di balik lemari itu bukan hanya dokumen. Ia adalah pengingat tentang siapa diriku sebenarnya. Perempuan yang tidak pernah menyerahkan nasibnya sepenuhnya pada orang lain. Perempuan yang tahu, dalam dunia yang kejam, persiapan adalah bentuk cinta paling jujur pada diri sendiri. Aku menarik napas panjang, menahan sakit yang datang lagi. Tubuhku memang rapuh, tapi kini aku tidak lagi sendirian. Aku ditemani rencana, ditemani kebenaran, dan ditemani kesabaran yang mereka remehkan. 48 jam itu hampir habis.
Dan ketika waktu yang mereka hitung dengan penuh keyakinan itu berakhir, aku berjanji pada diriku sendiri, tidak akan ada satupun dari mereka yang siap menerima apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku tahu waktuku hampir habis. Menurut hitungan mereka, tubuhku terasa semakin ringan, seperti kapas yang ditiup angin. Ada saat-saat di mana suara di sekitarku terdengar jauh, teredam, seolah aku berada di dasar air. Namun justru di titik itulah pikiranku paling tajam. Rasa sakit tidak lagi mendominasi. Yang tersisa hanyalah kewaspadaan yang dingin. Pagi itu datang tanpa ketukan pintu. Tidak ada suara piring, tidak ada sapaan palsu yang biasanya mereka gunakan untuk menutupi niat busuk. Sunyi. Sunyi yang terlalu rapi. Sunyi yang disengaja. Aku membuka mata perlahan. Cahaya yang menyelinap dari celah tirai terlihat lebih terang dari biasanya. Entah karena matahari memang sedang cerah, atau karena indraku mulai peka terhadap segala perubahan kecil. Aku menarik napas pendek, menahan batuk yang ingin keluar. Aku harus tampak selemah mungkin. Aku mendengar mereka di luar. Suara ibu mertuaku lebih sering muncul pagi ini. Langkahnya mondar-mandir, tidak lagi berusaha disamarkan. Ada kegelisahan di sana, tetapi bukan karena khawatir padaku. Kegelisahan seseorang yang menunggu hasil. "Sudah?" tanyanya dengan nada rendah. "Belum," jawab suamiku. Tapi tidak lama lagi. Aku membiarkan kelopak mataku terpejam setengah, seolah aku sedang setengah sadar. Aku ingin mereka mengira aku tidak lagi bisa membedakan mimpi dan kenyataan. Aku ingin mereka lengah. Pintu kamarku terbuka. Untuk pertama kalinya sejak aku dikunci, pintu itu tidak langsung tertutup kembali. Mereka berdiri di ambang, menatapku dari kejauhan. Aku bisa merasakan tatapan itu tanpa harus membuka mata sepenuhnya. Tatapan menilai. Tatapan menghitung. Ibu mertuaku melangkah lebih dulu. Ia mendekat, berdiri di sisi ranjang, menatap wajahku lama sekali. Aku menahan diri agar tidak mengernyit. Aku menahan diri agar napasku tetap dangkal, tidak teratur, seperti orang yang sedang berada di ambang akhir. "Arlina," panggilnya pelan. Aku tidak menjawab. Ia menyentuh pergelangan tanganku. Sentuhan itu dingin, cepat, seperti memeriksa barang yang akan dibuang. Aku merasakan jarinya mencari denyut nadi. Aku memperlambat napasku sebisa mungkin, membiarkan tubuhku tampak seolah hampir menyerah. "Masih ada," katanya pada suamiku. Nada suaranya tidak puas. Suamiku mendekat. Ia menunduk, wajahnya lebih dekat dari yang pernah ia lakukan selama berhari-hari ini. Aku bisa mencium aroma sabun yang ia pakai, aroma yang dulu terasa akrab, kini terasa asing dan menjijikan. "Bertahan juga," gumamnya. Ada sesuatu dalam suaranya. Bukan lega, bukan haru, melainkan kesal. Aku ingin tertawa. Jika mereka tahu betapa kerasnya aku bertahan, betapa setiap detik adalah pertempuran melawan tubuhku sendiri, mungkin mereka akan takut. Tapi mereka tidak tahu. Dan mereka tidak perlu tahu. Belum. Mereka keluar lagi, menutup pintu, menguncinya kembali. Klik. Suara itu tidak lagi membuatku gemetar. Justru sebaliknya, suara itu kini terdengar seperti tanda dimulainya sesuatu yang lebih besar. Aku membuka mata sepenuhnya dan segera meraih bantal. Tanganku masuk ke bawahnya, memastikan tas kecil itu masih ada. Aman. Dokumen itu masih bersamaku. Jantungku berdetak lebih cepat, bukan karena panik, tetapi karena kesadaran bahwa ini adalah titik tanpa jalan kembali. Aku mendorong tubuhku untuk duduk. Pusing datang lebih hebat dari sebelumnya. Dunia berputar, lalu berhenti tiba-tiba. Aku menunggu hingga pandanganku kembali fokus, lalu bergerak lagi. Aku tidak punya banyak waktu. Aku berdiri, terhuyung, lalu berjalan tertatih menuju ventilasi kecil di atas jendela. Tanganku meraih kursi, menariknya perlahan agar tidak menimbulkan suara. Aku menaikinya dengan susah payah, menahan nyeri yang membuat rahangku mengeras. Aku mendekatkan wajah ke ventilasi itu. "Tolong!" Suara itu keluar pelan, serak, hampir seperti desahan. Aku mengulanginya, sedikit lebih keras. Bukan teriakan. Aku tidak ingin panik. Aku ingin suara itu terdengar seperti sisa tenaga terakhir seseorang yang sekarat. "Tolong!"
Aku mendengar sesuatu dari luar. Langkah kaki. Bukan langkah yang kukenal. Langkah yang ragu, lalu berhenti. Aku mengulanginya sekali lagi, kali ini dengan napas tersengal yang nyata. Beberapa detik berlalu. Jantungku berdetak keras. Jika ini gagal, aku tidak tahu apa yang akan kulakukan selanjutnya. Namun kemudian, terdengar suara seseorang dari luar. Suara asing. Suara yang tidak terbiasa dengan rahasia rumah ini. Halo? Aku hampir terjatuh dari kursi karena lega. Aku menahan diri agar tidak menangis. Aku mengumpulkan sisa tenaga, lalu bersuara lagi, lebih jelas, meski tetap lemah. Saya dikunci. Langkah kaki itu menjauh dengan cepat. Aku mendengar suara orang lain dipanggil. Suara gaduh kecil mulai muncul, samar tapi nyata. Aku turun dari kursi dan kembali ke ranjang secepat yang tubuhku izinkan, merapikan posisi, kembali menjadi Arlina yang sekarat. Pintu depan rumah terbuka dengan suara keras. Aku mendengar suara ibu mertuaku meninggi. Suamiku mencoba menenangkan. Nada mereka berubah. Tidak lagi tenang. Tidak lagi penuh keyakinan. Ada kepanikan di sana. Beberapa menit kemudian, langkah kaki berlari menuju kamarku. Suara kunci diputar dengan tergesa. Pintu dibuka lebar. Cahaya masuk bersamaan dengan suara-suara asing. Tetangga. Mungkin juga orang yang lewat. Aku tidak membuka mata. Aku tidak perlu. Aku bisa merasakan perubahan udara di kamar ini. Udara yang tidak lagi dikendalikan oleh mereka. Kenapa dia dikunci? Suara seorang perempuan terdengar tajam. Kondisinya parah. Ibu mertuaku menjawab cepat. Kami hanya... Ini tidak wajar. Suara lain memotong. Dia masih hidup. Masih hidup. Kalimat itu menggema di kepalaku seperti lonceng kemenangan. Aku membuka mata perlahan, membiarkan kepanikan terlihat jelas di wajahku. Aku menggerakkan bibir, berusaha bicara. Semua mata kini tertuju padaku. Mereka, bisikku, nyaris tak terdengar. Mereka menunggu aku mati. Ruangan mendadak sunyi. Aku melihat wajah suamiku memucat. Ibu mertuaku melangkah mundur satu langkah. Topeng mereka retak. Dan untuk pertama kalinya sejak aku sakit, aku melihat sesuatu yang jujur di mata mereka. Takut. Aku menutup mata kembali, membiarkan tubuhku jatuh lemas ke ranjang. Aku sudah melakukan bagianku. Sisanya akan berjalan dengan sendirinya. Kematian yang mereka tunggu tidak datang. Sebaliknya, kebenaranlah yang mulai mengetuk pintu mereka, dengan cara yang tidak bisa lagi mereka kunci. Aku tidak pernah membayangkan bahwa cahaya bisa terasa begitu menyakitkan. Ketika pintu kamar itu terbuka lebar, cahaya dari luar menyerbu masuk tanpa izin, menusuk mataku yang sudah terlalu lama terbiasa dengan remang dan bayangan. Aku memejamkan mata sejenak, bukan untuk menghindar, tetapi untuk mengumpulkan kembali kendali atas tubuh dan pikiranku. Aku tidak boleh kehilangan momen ini. Terlalu banyak yang telah kukorbankan untuk sampai di titik ini. Suara-suara memenuhi kamar. Terlalu banyak. Terlalu cepat. Ya Tuhan, kondisinya parah sekali. Kenapa dia sendirian di kamar yang terkunci? Kalian ini sebenarnya apa yang kalian lakukan? Nada-nada itu bercampur, saling bertabrakan, seperti gelombang yang akhirnya pecah di satu titik. Aku masih berbaring, tampak lemah, tampak nyaris tidak sadar. Tapi pikiranku bekerja lebih cepat dari siapapun di ruangan ini. Aku merasakan tangan seseorang menyentuh bahuku. Sentuhan itu berbeda. Tidak dingin. Tidak tergesa. Ada kehati-hatian di sana. Bu, bisa dengar saya? Suara seorang perempuan terdengar dekat telingaku. Aku membuka mata perlahan. Sengaja. Sedikit demi sedikit. Aku ingin mereka melihatnya. Aku ingin suamiku dan ibu mertuaku melihat bahwa aku masih di sini. Masih hidup. Masih bernapas. Masih mampu membuka mata dan menatap mereka. Pandangan pertama yang kutangkap adalah wajah suamiku. Wajah yang selama beberapa hari terakhir hanya kulihat sebagai bayangan di balik pintu kini tampak jelas. Dan untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, wajah itu tidak mampu menyembunyikan apapun. Bibirnya pucat, rahangnya mengeras, dan matanya penuh kepanikan yang telanjang. Aku hampir merasa puas. Air,
bisikku pelan. Seseorang segera menyodorkan gelas. Aku meneguk sedikit, cukup untuk membasahi tenggorokan, lalu mengembalikannya. Aku tidak ingin terlihat tiba-tiba kuat. Aku ingin semua berjalan sesuai ritme yang telah kususun. "Bu, siapa yang mengunci ibu di kamar ini?" tanya perempuan tadi lagi. Suaranya tenang, tapi tegas. Aku mengalihkan pandanganku perlahan. Pandangan itu berhenti pada ibu mertuaku. Perempuan yang selama ini berdiri di balik senyum palsu dan doa-doa munafik. Kini ia berdiri kaku, tangannya mencengkeram ujung kerudungnya, matanya berkilat panik. Aku menelan ludah. "Mereka," ucapku pelan, napasku terputus-putus seolah setiap kata adalah perjuangan. "Mereka bilang, aku tidak akan lama lagi." Ruangan mendadak senyap. Suamiku melangkah maju. "Arlina, jangan bicara yang aneh-aneh. Kamu lagi sakit," katanya cepat. Terlalu cepat. Terlalu defensif. Aku memalingkan wajah darinya. Gerakan kecil, tapi cukup jelas untuk dilihat semua orang. "Aku dengar semuanya," lanjutku, suaraku masih lemah, tapi kata-katanya tajam. 48 jam. Itu yang kalian bilang." Seseorang menarik napas tajam. Aku mendengar bisikan terkejut. Kata-kata itu bekerja. Aku tahu mereka akan bekerja. "Itu tidak benar." Ibu mertuaku tiba-tiba bersuara. Nadanya tinggi, hampir melengking. "Dia berhalusinasi. Penyakitnya." "Ada rekaman," potongku pelan. Kata itu jatuh seperti batu besar ke tengah ruangan. Wajah ibu mertuaku berubah drastis. Suamiku menoleh ke arahku dengan tatapan yang sulit kugambarkan. Marah, takut, dan tidak percaya bercampur menjadi satu. Ia membuka mulut, lalu menutupnya kembali, seperti orang yang tiba-tiba lupa bagaimana cara berbicara. "Apa maksudmu?" tanyanya akhirnya, suaranya bergetar. Aku menggeser tubuhku sedikit, meraih bawah bantal dengan gerakan pelan. Semua mata mengikuti. Tanganku keluar membawa tas kecil itu. Tas yang mereka anggap tidak berarti. Tas yang selama ini menjadi saksi keserakahan mereka. "Aku tidak bodoh," kataku lirih. "Aku sakit. Tapi aku masih bisa mendengar. Masih bisa berpikir." Aku mengeluarkan ponsel lama dari dalam tas. Layar gelap. Mati. Tapi aku tahu apa yang tersimpan di dalamnya. Dan aku tahu, mereka tahu. Di dalam ini, lanjutku, ada suara kalian. Kata-kata kalian. Tentang menunggu aku mati. Tentang surat-surat. Tentang memastikan tidak ada yang masuk ke kamar ini. Suamiku mundur satu langkah. Hanya satu, tapi itu cukup. Ibu mertuaku menggenggam lengannya, seolah mencari penopang. "Itu bohong," katanya lagi, tapi kali ini suaranya tidak lagi meyakinkan. "Dia memfitnah." Aku mengangkat wajahku, menatap lurus ke arah mereka. Tidak ada lagi ketakutan di mataku. Yang ada hanya ketenangan yang membuat orang-orang di sekitarku diam. "Kalau aku memfitnah," kataku pelan, "kenapa kalian mengunci pintu?" Tidak ada jawaban. Hening itu berbicara lebih keras dari teriakan manapun. Aku merasakan tubuhku mulai benar-benar lelah. Efek dari semua ini tidak bisa dihindari. Dunia kembali sedikit berputar. Namun aku sudah menyampaikan yang perlu kusampaikan. Aku telah membuka pintu yang selama ini mereka jaga rapat-rapat. Seseorang memanggil ambulans. Aku mendengar kata itu disebut. Aku merasakan tangan-tangan asing mulai bergerak lebih teratur, lebih profesional. Mereka tidak lagi bertanya pada suamiku atau ibu mertuaku. Mereka bertanya padaku. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa memiliki suara lagi. Saat tandu disiapkan, aku sempat menoleh ke arah suamiku sekali lagi. Pandangan kami bertemu. Di matanya, aku melihat sesuatu yang dulu tak pernah ada. Penyesalan? Tidak. Yang kulihat adalah ketakutan karena kehilangan kendali. Aku memejamkan mata ketika tubuhku diangkat. Nafasku tersengal, tapi hatiku tenang. Pintu itu telah dibuka. Bukan hanya pintu kamar, tetapi pintu kebenaran yang selama ini mereka sembunyikan. Apapun yang terjadi setelah ini, satu hal sudah pasti. Aku tidak lagi terkurung. Dan mereka tidak lagi aman. Aku terbangun di ruangan yang baunya asing,
campuran antara cairan antiseptik dan udara dingin yang terus bergerak. Lampu di atas kepalaku terlalu terang, tapi tidak seterang kebenaran yang akhirnya muncul ke permukaan. Tubuhku masih lemah, lebih lemah dari yang ingin kuakui, namun ada satu hal yang berubah secara drastis. Aku tidak lagi sendirian. Suara mesin berdetak teratur di samping ranjang. Setiap bunyinya seperti penanda bahwa aku masih hidup. Nafasku masih berat, dadaku masih nyeri, tetapi kini ada tangan-tangan yang benar-benar bekerja untuk menyelamatkanku, bukan menungguku mati. Seorang perawat menyadari aku membuka mata. Ia tersenyum tipis dan memanggil seseorang. Tidak lama kemudian, seorang dokter berdiri di sampingku. Wajahnya serius, tapi matanya jujur. Ibu sudah melewati fase kritis, katanya pelan. Tapi tubuh ibu sangat lemah. Kami akan observasi ketat. Aku mengangguk pelan. Kata kritis itu tidak lagi membuatku takut. Aku sudah melewati sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari sekadar penyakit. Beberapa jam kemudian, suara langkah kaki yang kukenal terdengar di luar tirai. Aku tahu siapa mereka bahkan sebelum melihat wajahnya. Energi ruangan ini berubah. Udara terasa lebih berat. Tirai ditarik perlahan. Suamiku berdiri di sana. Di belakangnya, ibu mertuaku. Tidak ada lagi sikap berani. Tidak ada lagi senyum palsu. Yang ada hanya wajah tegang dan mata yang gelisah. Kami ingin menjenguk, kata suamiku hati-hati, seolah setiap kata bisa meledak. Aku menatap mereka tanpa emosi. Tidak ada kebencian yang meluap. Tidak ada teriakan. Balasanku bukan amarah. Balasanku adalah ketenangan yang membuat mereka tidak tahu harus berdiri di mana. Duduklah, kataku pelan. Mereka saling pandang sebelum akhirnya duduk di kursi yang disediakan. Jarak itu terasa seperti jurang. Dulu aku duduk di sampingnya sebagai istri. Sekarang, aku memandang mereka seperti orang asing. Aku sudah memberikan semua rekaman itu, lanjutku tanpa basa-basi. Bukan hanya pada tetangga, tapi juga pada orang yang berwenang. Ibu mertuaku tersentak. Kau tidak bisa. Aku bisa, potongku lembut. Dan aku sudah melakukannya. Aku melihat bagaimana wajah mereka berubah. Harapan runtuh perlahan, digantikan ketakutan yang tidak bisa lagi disembunyikan. Aku tidak perlu mengancam. Fakta sudah cukup kejam. Semua asetku, lanjutku dengan suara tenang, sudah dibekukan sementara. Ada klausul yang akan aktif jika kematianku dianggap mencurigakan. Suamiku memejamkan mata. Bahunya turun, seolah beban yang ia kira tidak akan pernah jatuh kini, menghantam punggungnya tanpa ampun. Kami hanya takut kehilangan, katanya lirih, kalimat paling pengecut yang pernah kudengar. Aku tersenyum tipis. Tidak, kalian takut tidak mendapatkan. Kalimat itu melayang di udara, tajam, tapi tidak perlu diteriakkan. Aku melihat ibu mertuaku menunduk. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya jawaban. Aku tidak akan membalas dengan cara kalian, kataku kemudian. Aku tidak perlu. Aku menghela napas pendek, menahan rasa nyeri yang datang lagi. Aku hanya akan mengambil kembali kendali atas hidupku, dan membiarkan hukum berjalan. Suamiku menatapku, matanya merah. Arlina, aku. Cukup, kataku pelan. Satu kata itu menghentikan semuanya. Permohonan, alasan, bahkan kenangan. Aku tidak membutuhkan penjelasan dari orang yang sudah memilih keserakahan daripada kemanusiaan. Tidak lama kemudian, petugas datang. Bukan dokter, bukan perawat. Nada suara mereka berbeda. Tegas, profesional. Aku tidak perlu mendengar percakapan mereka untuk tahu apa yang sedang terjadi. Aku cukup melihat bagaimana ibu mertuaku menggenggam tasnya erat, dan bagaimana suamiku tidak berani menatap siapapun. Mereka diminta keluar. Saat tirai ditutup kembali, aku menutup mata. Air mata mengalir, tapi bukan air mata kesedihan. Itu air mata pelepasan. Beban yang selama ini menghimpit dadaku akhirnya terangkat, meski tubuhku masih harus berjuang. Beberapa hari kemudian, aku dipindahkan ke ruang perawatan yang lebih tenang. Tubuhku perlahan merespons pengobatan yang benar. Nafasku masih pendek, tapi stabil. Setiap hari, aku merasa sedikit lebih hidup.
Dan setiap hari pula, aku mendengar kabar tentang penyelidikan, tentang pertanyaan-pertanyaan, tentang rumah yang kini terasa kosong tanpa kendali mereka. Aku tidak merasa senang mendengarnya. Aku merasa cukup. Balasanku bukan jeritan, bukan kekerasan, bukan dendam yang membutakan. Balasanku adalah bertahan hidup. Balasanku adalah tetap bernapas ketika mereka sudah menghitung kematianku. Balasanku adalah berdiri, perlahan tapi pasti, sebagai perempuan yang tidak lagi bisa dipermainkan. Aku menatap jendela kamar rumah sakit. Matahari sore masuk dengan hangat, menyentuh kulitku yang masih pucat. Untuk pertama kalinya setelah waktu yang sangat lama, aku merasa masa depan tidak lagi terkunci. Puncak dari semua ini bukanlah saat pintu dibuka, atau saat mereka ketakutan. Puncaknya adalah saat aku menyadari satu hal sederhana namun menggetarkan. Aku menang, bukan karena mereka jatuh, melainkan karena aku bangkit. Pemulihan bukan proses yang indah. Tidak ada musik pelan seperti di film, tidak ada momen dramatis ketika aku tiba-tiba bisa duduk dan tersenyum pada dunia. Yang ada hanyalah rasa sakit yang datang dan pergi, rasa lelah yang menetap, dan kesabaran yang harus kupeluk erat setiap hari agar tidak runtuh. Namun ada satu perbedaan besar. Aku hidup dengan kesadaran penuh. Setiap pagi aku terbangun dengan suara langkah perawat, bukan suara kunci diputar diam-diam. Setiap malam aku tidur tanpa rasa takut pintu akan tertutup dari luar. Kebebasan itu terasa sederhana, tapi bagiku, ia adalah kemewahan yang nyaris direnggut selamanya. Beberapa hari setelah kondisiku stabil, seseorang datang menemuiku. Seorang perempuan dengan raut tegas dan mata yang tidak mudah dibohongi. Ia memperkenalkan diri dengan singkat, lalu duduk di kursi di samping ranjangku. Kami ingin memastikan ibu merasa cukup kuat untuk menjawab beberapa pertanyaan, katanya. Aku mengangguk. Aku sudah menunggu momen ini. Pertanyaannya tidak berputar-putar. Tentang penguncian kamar, tentang obat-obatan, tentang percakapan yang kudengar dan rekaman yang kumiliki. Aku menjawab semuanya dengan tenang, tanpa dilebih-lebihkan, tanpa emosi yang meledak-ledak. Aku tidak perlu membuat cerita ini lebih buruk dari kenyataannya. Fakta sudah cukup kejam. Ia mencatat dengan saksama, sesekali mengangguk. Apakah ibu menyadari bahwa tindakan mereka bisa dikategorikan sebagai upaya pembiaran yang disengaja? Tanyanya. Aku menarik napas pelan. Aku menyadarinya sejak mereka mulai menghitung waktuku. Perempuan itu menatapku lama, lalu menutup catatannya. Terima kasih atas keberanian ibu. Keberanian. Kata itu terasa asing, tapi hangat. Hari demi hari berlalu. Tubuhku perlahan menguat. Aku bisa duduk lebih lama. Aku bisa berjalan beberapa langkah tanpa bantuan. Setiap kemajuan kecil terasa seperti kemenangan pribadi yang tidak perlu disorakan. Di luar sana, topeng-topeng mulai runtuh. Aku mendengar kabar tentang suamiku, tentang bagaimana ia mencoba menyangkal, lalu berbelit, lalu akhirnya terdiam. Tentang ibu mertuaku yang mulai memainkan peran sebagai korban, menangis di hadapan orang-orang yang dulu ia yakini akan memihaknya. Namun kebenaran tidak tertarik pada air mata. Rekaman itu berbicara. Dokumen-dokumen itu berbicara. Dan yang paling lantang adalah logika sederhana yang tidak bisa mereka bantah. Jika niatnya menjaga, mengapa pintu dikunci? Jika niatnya merawat, mengapa tidak ada bantuan? Jika niatnya cinta, mengapa kematian dihitung dengan begitu pasti? Tidak ada jawaban yang cukup meyakinkan. Aku juga mendengar tentang rumah itu. Rumah yang dulu kusebut tempat pulang. Kini ia terasa seperti bangunan kosong yang kehilangan makna. Tetangga tidak lagi menyapa mereka dengan ramah. Bisik-bisik mulai muncul. Tatapan berubah. Topeng kepedulian yang selama ini mereka kenakan retak di hadapan banyak mata. Suatu sore, aku duduk di dekat jendela kamar perawatan, memandangi langit yang mulai memerah. Ada rasa sepi yang datang, bukan karena kehilangan mereka, melainkan karena aku akhirnya benar-benar memahami sesuatu yang selama ini kutolak. Aku tidak pernah benar-benar memiliki mereka. Yang kumiliki hanyalah peran yang mereka butuhkan. Istri yang patuh. Menantu yang diam. Sumber kenyamanan yang dianggap tidak akan melawan. Kesadaran itu tidak lagi menyakitkan. Ia terasa seperti luka lama yang akhirnya dibersihkan.
Seseorang mengetuk pintu. Seorang perawat masuk, membawa beberapa dokumen. Ini untuk ibu. Ada yang perlu ditandatangani. Aku membacanya perlahan. Tentang perwalian sementara. Tentang pembatasan akses. Tentang perlindungan. Semua ditulis dengan bahasa yang dingin dan rapi, tapi di baliknya ada satu makna besar. Aku dilindungi. Tanganku sedikit bergetar saat menandatangani, bukan karena takut, melainkan karena lega. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, sistem berdiri di pihakku, bukan di pihak mereka yang paling keras suaranya. Malam itu aku menangis. Bukan karena sedih. Bukan karena trauma. Aku menangis karena akhirnya aku berhenti bertanya, apa salahku? Aku menangis karena aku berhenti menyalahkan diriku sendiri atas pengkhianatan orang lain. Topeng mereka runtuh satu persatu. Dan bersamaan dengan itu, topengku juga ikut jatuh. Topeng perempuan kuat yang selalu mengalah. Topeng istri yang menoleransi segalanya. Topeng menantu yang memilih diam demi kedamaian palsu. Aku tidak membutuhkan topeng itu lagi. Aku menarik selimut lebih rapat dan memejamkan mata. Di balik kelopak yang tertutup, tidak ada lagi ketakutan. Yang ada hanyalah kelelahan yang jujur dan harapan yang perlahan tumbuh. Satu bab hampir selesai. Dan aku tahu, bab terakhir bukan tentang mereka. Bab terakhir adalah tentang diriku. Tentang hidup yang hampir terkunci selamanya, namun akhirnya menemukan jalan untuk merdeka. Aku keluar dari rumah sakit pada pagi yang sederhana. Tidak ada sorak, tidak ada pelukan berlebihan, tidak ada janji-janji manis tentang hidup baru yang sempurna. Yang ada hanya langkahku sendiri, pelan tapi mantap, menyentuh lantai untuk pertama kalinya tanpa rasa takut akan pintu yang terkunci dari luar. Udara pagi terasa dingin di kulitku, namun justru itulah yang membuatku tersenyum. Dingin berarti aku masih bisa merasakannya. Berarti tubuh ini masih hidup, masih bekerja, masih menjadi milikku. Mobil berhenti di depan bangunan kecil yang kini menjadi tempat tinggalku sementara. Bukan rumah lama itu. Aku tidak ingin kembali. Ada kenangan yang tidak perlu dihidupkan ulang. Ada ruang yang harus ditinggalkan agar jiwa bisa bernapas dengan lapang. Aku duduk sejenak sebelum turun, menatap tanganku sendiri. Tanganku masih kurus. Urat-uratnya tampak jelas, tapi getarnya sudah berkurang. Aku menutup mata, mengingat kamar itu. Kamar yang pernah menjadi penjara. Kamar yang mengajarkanku bahwa batas antara hidup dan mati bisa diciptakan oleh orang-orang terdekat. Aku tidak membenci mereka. Perasaan itu sempat datang, tentu saja. Marah, kecewa, ingin berteriak. Namun semua itu perlahan menguap, digantikan sesuatu yang jauh lebih tenang. Penerimaan. Bukan penerimaan atas perbuatan mereka, melainkan penerimaan atas kenyataan bahwa tidak semua orang layak tinggal di hidupku. Aku belajar bahwa bertahan hidup bukan hanya tentang bernapas. Bertahan hidup adalah tentang memilih. Memilih siapa yang boleh mendekat. Memilih batas. Memilih untuk tidak lagi menukar harga diri dengan rasa aman palsu. Beberapa minggu berlalu. Tubuhku terus membaik. Aku mulai berjalan lebih jauh, duduk lebih lama, tertawa kecil pada hal-hal sepele. Tertawa yang jujur, bukan tawa untuk menenangkan orang lain. Aku mengurus hidupku sendiri lagi. Surat-surat, keputusan, rencana. Semua kulakukan dengan tenang, tanpa terburu-buru. Tidak ada lagi yang menungguku mati. Tidak ada lagi yang menghitung waktuku. Sesekali, bayangan itu datang. Bayangan wajah yang dulu kupanggil suami. Bayangan perempuan yang dulu kupanggil ibu. Namun bayangan itu tidak lagi mengguncang. Mereka hanya singgah sebentar, lalu pergi. Aku menyadari satu hal penting. Pengkhianatan mereka tidak mendefinisikanku. Penyakitku tidak mendefinisikanku. Kamar yang dikunci itu pun tidak. Yang mendefinisikanku adalah keputusan yang kuambil ketika semua pintu ditutup. Aku memilih bertahan. Aku memilih berpikir ketika aku dianggap tak mampu. Aku memilih hidup, bahkan ketika kematianku sudah direncanakan. Pada suatu sore, aku duduk di dekat jendela, memandangi matahari yang perlahan turun. Cahaya keemasan menyentuh dinding, hangat, lembut. Aku menarik napas panjang, menghembuskannya perlahan. Dulu, aku pikir kebebasan adalah bisa pergi kemana saja. Sekarang aku tahu,
Kebebasan sejati adalah tidak lagi takut ketika sendirian. Tidak lagi menggantungkan hidup pada belas kasihan orang lain. Tidak lagi mengorbankan diri demi peran yang menghapus keberadaanku. Hidupku pernah dikunci, namun hatiku tidak. Dan dari hati yang merdeka itulah, aku akan melangkah ke hari-hari berikutnya. Bukan sebagai korban, bukan sebagai perempuan yang diselamatkan, melainkan sebagai Arlina, yang pernah jatuh ke titik terendah, lalu bangkit dengan caranya sendiri. Cerita ini tidak berakhir dengan keajaiban. Ia berakhir dengan kesadaran bahwa selama seseorang masih berani berpikir, berani memilih, dan berani bertahan, tidak ada rencana jahat yang benar-benar bisa menutup jalan hidupnya. Aku tersenyum kecil, menutup jendela, dan melangkah ke dalam. Besok masih ada. Dan kali ini, aku menyambutnya tanpa rasa takut.